Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mentelaah salah satu dari tulisan atau karya tulis yang ditulis oleh Imam Da'wah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Al-Qawaidul Arba', yaitu 4 kaidah. Maksudnya apa? 4 kaidah penting yang dengan 4 kaidah ini biiznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim bisa membedakan mana itu agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam, dengan agamanya kaum musyrikin, yaitu agamanya Abu Jahal dan yang semisalnya. Nah, kitab ini merupakan kitab yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya bisa dibedakan antara dinul Islam dengan dinul musyrikin. Nah, di dalam kitab ini Syekh memulai, ya, dengan basmalah, sebagaimana beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in, ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadanya lah kami memohon pertolongan. Ya, di mana di dalam kitab ini beliau mengawali, ya, dengan doa. Ya, di dalam muqaddimahnya beliau mengawali dengan doa sebelum beliau menjelaskan tentang 4 kaidah tersebut. Ya. Berkata penulis rahimahullahu taala, As'alullah al-karim Rabbal arshil azim an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza aznaba istighfar fa inna haula'i thalath unwanu sa'adah, yang artinya, aku memohon kepada Allah yang maha mulia, Rabb Arasy yang agung, untuk menolongmu di dunia dan di akhirat, dan untuk menjadikanmu orang yang diberkahi dimanapun kamu berada, dan untuk menjadikanmu termasuk orang yang apabila dia beri pandai bersyukur, dan apabila diuji bisa bersabar, dan apabila berdosa segera beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah. Fa inna haula'i thalath, maka 3 perkara yang disebutkan tadi unwanu sa'adah, merupakan ciri kebahagiaan. Nah, berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan kitab Al-Qawaidul Arba', ya. Kata beliau, ibtada al-musannif rahimahullahu ta'ala risalatahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Ya, beliau, ya, penulis rahimahullahu ta'ala memulai risalahnya dengan basmalah dan mencukupkan dengan kalimat tersebut. Nah, ittiba'an lil warid fi sunnah an-nabawiyah fi mukatabatihi wa murasalatihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluk. Nah, jadi mengapa beliau mengawali risalahnya dengan basmalah? Maka sebagai bentuk ittiba, ya, mencontoh kepada sunnah nabawi di dalam tulisan-tulisan maupun surat-surat yang Nabi SAW sampaikan kepada para raja. Ya. Taib. Maka dikatakan di sini wat tasanif tajri majroha. Jadi tulisan itu seperti risalah. Ya, tulisan-tulisan itu seperti
risalah, ya, seperti surat sebagaimana Rasulullah SAW mengawali surat beliau kepada raja, mengawalinya dengan bismillah. Nah, kemudian kata Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala, "Tsumma da'a liman yaqra'aha bi thalathi da'awatin jami'ah." Nah, kemudian beliau penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab berdoa atau mendoakan untuk orang yang membacanya, membaca kitab Al-Qawaidul Arba'in ini dengan 3 doa yang universal, ya, 3 doa yang memang menghimpun berbagai kebaikan. Awaluha, yang pertama adalah an yatawallahu Allah, semoga Allah, ya, memberikan pertolongan kepadanya di dunia dan di akhirat, ya, fid dunya wal akhirah. Fayakunu waliyahullahu, ya, sehingga apa, dia dalam perwalian atau dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian al-waliyu min asma'il husna ma'nahu al-mutasarrif fi khalqihi amatan bitadbirihim wa fil mu'minin khasatan bima yanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Nah, al-wali itu sendiri termasuk asmaul husna, ya, termasuk nama Allah yang indah, yang maknanya adalah yang mengatur makhluknya secara umum dengan pengaturan Allah atau pengurusan Allah terhadap mereka. Dan secara umum Allah mengatur, mengurus atau memelihara orang-orang beriman dengan memberikan apa yang bermanfaat kepada mereka di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian tsaniha, yang kedua, an yaj'alahu mubarakan aina makana. Ya, Allah mendoakan, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala mendoakan supaya yang membaca ini menjadi orang yang diberkahi dimanapun dia berada. Artinya apa? Sababan li kasratil khair wa dawamihi, menjadi sebab banyaknya kebaikan serta dawamnya kebaikan tersebut, ya. Wa thalithuha, dan yang ketiga, an yaj'alahu mimman idza utiya syakar wa idza ibtuliya sabar wa idza adznaba istaghfar. Di antaranya Syekh mendoakan yang membaca kitab ini adalah supaya menjadi orang yang apabila diberi dia pandai bersyukur, dan apabila diuji dia bisa bersabar, dan apabila dia terjerumus terhadap perbuatan dosa dia bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa'dahunnal musannif unwan as-sa'adah. Kemudian penulis yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya, menggolongkan 3 perkara tersebut sebagai ciri-ciri kebahagiaan, ya. Jadi unwanus atau unwanas sa'adah. Nah, wa unwanus syai', ya, unwan bagi sesuatu atau ciri bagi sesuatu adalah sesuatu yang menunjukkan kepadanya, ya. Contoh misalkan dikatakan unwanul kitab was sakan, ya, unwan bagi kitab dan sakan artinya apa? Judul, ya, ciri yang menunjukkan kepada kedua hal tersebut. Nah, fa unwanul kitab, maka istilah unwanul kitab adalah ismuhu, namanya atau judulnya. Wa unwanus sakan, ciri bagi tempat tinggal, yang dimaksud adalah mawadi'us sukna, tempat tinggal atau alamat tempat tinggal tersebut. Nah, wa sa'adah hiyal hal al-mula'imah lil 'abd. Nah, sedangkan makna sa'adah atau diterjemahkan kebahagiaan yaitu apa? Kondisi yang sesuai dengan hamba, artinya kondisi yang memang hamba cocok dengan kondisi tersebut, maka dia dikatakan bahagia. Nah, karena apa? Wal 'abdu muqallabun baina thalathi ahwal. Jadi hamba ini berkisar kepada 3 kondisi, ya. Dia mendapatkan nikmat, kemudian mendapatkan musibah, dan dia melakukan keburukan. Ya, jadi hamba ini dia bolak-balik di atas 3 kondisi. Apakah dia mendapatkan nikmat, atau mendapatkan musibah, ya, atau mendapatkan keburukan dengan artian dia terjerumus kepada perbuatan dosa.
Nah, wa kullu halin min hadhil ahwal uliqat bihalin ma'murin syar'i. Maka setiap kondisi dari kondisi-kondisi yang tadi ya diikatkan dengan kondisi yang diperintahkan oleh syar'i. Jadi ada kondisi di mana ketika kita mendapatkan salah satu di antara tiga kondisi tersebut, ada hal-hal yang harus dilakukan sesuai dengan ketetapan syar'i. Yang pertama adalah faman an'ama Allahu alaihi wa atahu wajib alaihi syukru. Maka barang siapa orang yang diberikan nikmat oleh Allah, ya, diberikan karunia kepadanya, maka wajib baginya bersyukur. Ya. Kemudian yang kedua, waman ibtalahu Allah azza wajal wajib alaihi sabr. Orang yang diberi musibah, diberi cobaan oleh Allah azza wajal, maka dia wajib bersabar. Kemudian waman aznama wa ajrama fi haqqi rabbih. Maka barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kejahatan dalam hak Tuhannya, ya, wajib ala an yastaghfirallaha wa yatuba alaih. Maka wajib baginya untuk memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya. Faman imtathala al-ma'mur bi fi hadhil ahwal asaba sa'adah. Maka barang siapa yang melakukan sesuai dengan perintah di dalam kondisi-kondisi tadi, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wa hadza ma'na kaunihinna unwanan lis-sa'adah dalan 'alaiha. Dan ini makna dari yang dimaksud oleh penulis bahwasanya tiga hal tersebut merupakan ciri kebahagiaan, itu yang menunjukkan kepadanya. Ya. Famulahadzatul ma'mur bihi fihinna wamtithaluhu yasiru bil abdu sa'idan. Maka dengan memperhatikan apa yang diperintahkan di dalam hal-hal tersebut dan melaksanakan perintah tersebut, maka seorang hamba akan berbahagia. Dan ini pembuka ya dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba ya, dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu taala. Nah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.